Sudah beberapa hari Miunam mengurung diri lagi di kamarnya. Gara-gara ulah Jiro kali ini jangankan pergi ke sekolah. Dia bahkan tidak mau keluar untuk bicara atau makan bersama keluarganya. Aku sudah tidak punya keberanian untuk menghadapi siapapun. Karena aku jelek curhat, sedih Miunam di situs Ugly Duckling Club. Suatu pagi Pak Hitler dan pelawan berusaha membujuk Miunam keluar dengan membawa sepiring sandwich keju kesukaannya. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari kamar Miunam. Hitler bahkan sampai menangis dan meretap sedih, tapi tetap saja tidak ada jawaban darinya. Lalu pelawan punya ide bagus yang dia yakini pasti akan bisa membuat Miunam keluar rumah. Ide apakah itu, ucap Hitler? Kita bakar saja kamarnya dia, pasti akan keluar dari kamarnya. Kalau dia tidak keluar dia akan mati, kata Hitler sambil menjita kepala pelawan dengan kesal. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Pak Hitler dan pelawan langsung mengambil senjata seadanya dan keluar untuk melabrak orang yang mereka kira pencuri. Tapi saat mereka keluar mereka malah mendapati Jiro sedang melempar jendela kamarnya Miunam dengan batu. Jiro tampak merasa bersalah, tapi Pak Hitler dan pelawan sangat marah padanya. Sedang apa kau di sini? Kau sudah merusak hidup putriku. Apa kau senang mendengar itu? Apa kau tahu betapa pentingnya kardus itu bagi putriku? Apa kau puas sekarang? Tolong tinggalkan kakakku sendiri. Kalau kau membuatnya menangis sekali lagi, kali ini aku tidak akan melepaskanmu, ucap pelawan. Dan keesokan harinya Minton datang ke rumah Miunam. Minton datang dengan misi untuk membuat Miunam keluar dari kamarnya dengan menggunakan rencananya. Di situ pelawan berusaha memancing Miunam keluar dengan makanan. Tak lama kemudian Miunam akhirnya membuka sedikit pintunya dengan niat mau mengambil makanannya. Tapi saat dia meraba-raba mencari makanannya, dia malah kaget karena dia mendapati bukannya makanan, tapi malah tubuh seseorang yang dia pegang. Miunam langsung panik dan berusaha menutup pintunya, tapi Minton langsung berusaha mencegahnya dengan cara menjepitkan tangannya di pintu. Lalu ia membujuk Miunam keluar dengan memberitahu Miunam kalau dia datang dengan membawakan sesuatu yang istimewa yang dibuat khusus untuk Miunam. Seketika usahanya pun sukses membuat Miunam akhirnya mau keluar menemuinya. Begitu ia membuka pintu, ternyata Minton yang menutupi kepalanya dengan kardus bebek. Ini adalah kardus bebek Special Limited Edition, ucap Minton. Aku membuatnya sendiri ini untuk Miunam. Bukan cuma itu saja. Agar mereka serasi, Minton juga membuat sebuah helm bebek khusus untuknya sendiri. Usahanya itu pun sukses membuat Miunam tertawa dan mau makan berkat Minton. Selera makan Miunam akhirnya mulai membaik, bahkan dia langsung melahap semua makanan di hadapannya dengan sangat rakus. Minton lalu menghibur Miunam bahwa semua orang di sekolah sangat merindukan Miunam sejak Miunam tidak masuk sekolah. Karena sejak Miunam tidak masuk sekolah, sekolah menjadi terasa sangat sepi. Jadi maukah kau kembali ke sekolah? Aku akan selalu ada di sisimu dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitimu. Aku janji, Miunam, ucap Minton. Miunam pun tersentuh mendengarnya walaupun ia pura-pura memprotes janjinya Minton. Dan akhirnya Miunam pergi sekolah bersama dengan Minton dengan memakai kardus kepala bebeknya. Berita Miunam ke sekolah dengan memakai kardus bebek buatan Minton langsung jadi hot topic di media sosial. Saat Miunam sedang makan siang sendirian, Jiro langsung mendatangi Miunam. Miunam langsung menggerutu marah karena Jiro mengganggunya terus. Ketika Miunam berusaha menghindar dan pergi, Jiro langsung menghadangnya. Sebenarnya Jiro sudah mau mengucapkan kata maaf, tapi belum sempat kata itu terucap, pelawan tiba-tiba datang dan langsung membawa kakak yang menjauh dari sana. Saat di kelas, tiba-tiba seorang teman sekelas Miunam mendekatinya. Dari situ ia memperkenalkan namanya adalah Ozon. Dengan agak ragu dan takut, Ozon memberitahu Miunam bahwa dia membutuhkan bantuan Miunam karena dia dibully oleh Jiro. Jiro membulinya hanya karena dia dapat nilai bagus di sekolah. Jiro juga pernah membuang tas sekolahnya dan menyobek buku pernya. Bahkan menginjak-injak kacamatanya sampai hancur. Ozon tidak berani melapor ke guru karena takut sama Jiro. Dan dia minta bantuan minum karena banyak yang bilang kalau Miunam berani berurusan dengan Jiro. Tapi sayangnya Miunam merasa tidak bisa membantu Ozon karena dia sudah memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan Jiro. Saat makan siang di kantin, tiba-tiba beberapa siswa mendatangi Miunam. Sama seperti Ozon, mereka juga datang untuk minta bantuan Miunam karena mereka dibully. Karena uang mereka telah dirampas oleh Jiro, mereka meyakinkan Miunam bahwa kali ini bukan cuma mereka orang yang jadi korbannya. Siswa lain juga banyak yang sedang dibully oleh Jiro.
Seketika itu pula hampir semua siswa di kantin langsung bergerombol minta bantuan kepada Myeonam. Myeonam bingung harus bagaimana, tapi Minton dengan cepat menyelamatkannya dan mengajaknya pergi menjauh dari semua orang. Saat pulang sekolah, Myeonam menelpon adiknya, tetapi tidak diangkat-angkat. Tiba-tiba Oson datang dan memberitahu Minum bahwa saat ini sedang terjadi sesuatu yang buruk. Jiro dan pelawan sedang berkelahi, Myeonam pun langsung panik dan Oson langsung menuntunnya ke tempat perkelahian itu. Di situ terlihat pelawan melabrak dan meninju Jiro, karena Jiro masih saja mengganggu Myeonam. Jiro sontak marah, dia dan teman-temannya langsung menghajar pelawan habis-habisan. Myeonam datang tepat waktu juga dan berusaha memohon pada Jiro untuk menghentikan. Jiro langsung meminta teman-temannya untuk menghentikannya. Myeonam langsung menuntut alasan Jiro memukuli adiknya. Dia duluan yang mulai, dia lemah tapi mulut besar, ucap Jiro. Kau itu bisanya cuma pakai kekuatan, memangnya salah kalau seorang adik ini melindungi kakaknya sendiri. Memangnya salah kalau Oson punya nilai bagus di sekolah. Memangnya juga salah kalau mereka yang uangnya dirampas olehmu adalah anak orang kaya, ucap Myeonam. Jiro tidak terima, aku tidak melakukan apapun pada mereka. Kau memang tidak, tapi teman-temanmu yang melakukannya, kata Oson. Teman-teman Jiro lah yang selama ini membuli Oson dan merampas uang anak-anak orang kaya itu. Jiro langsung marah dan menghajar teman-temannya. Ternyata walaupun mereka itu pembuli, Jiro pernah sepakat dengan teman-temannya untuk tidak membeli orang yang lebih lemah dari mereka. Tapi sekarang teman-temannya malah melanggar kesepakatan mereka. Sudah hentikan Jiro, kau itu tidak lebih baik daripada mereka, ucap Myeonam. Jiro tidak terima dengan hinaan Myeonam dan berkata, memangnya Myeonam itu siapa sampai berani menghinanya seperti itu? Aku salah satu korban pembulianmu, jawab Myeonam. Mungkin bagimu dan teman-temanmu membuat hidup orang jadi buruk itu menyenangkan? Apakah pernah sekali saja memikirkan perasaan mereka? Berhentilah membuli orang lain. Apa yang akan kudapatkan sebagai balasannya, ucap Jiro. Kalau kau mau aku berhenti membuli orang lain, maka biarkan aku melihat wajahmu sekali lagi. Myeonam langsung terdiam bingung, dan setelah beberapa saat Minum masih saja belum menjawab. Jiro langsung memancing reaksi Myeonam dengan mengayunkan tinjunya ke arah pelawan. Karena panik, Myeonam langsung menghentikan Jiro dan menurutinya dengan melepaskan kardus bebeknya dan memperlihatkan wajahnya kepada Jiro. Dan seketika semua orang yang langsung tercengang melihat kecantikan Myeonam. Jiro melihat Myeonam, matanya berkaca-kaca dan langsung ia merasa bersalah. Ia langsung melepaskan pelawan dan mengomeli teman-temannya untuk tidak lagi mengancam siapapun di sekolah ini. Dan mengembalikan semua uang yang selama ini mereka rampas. Myeonam lalu membawa pelawan pergi dari sana dan mereka pun bertemu Minton yang langsung kaget melihat wajah Myeonam tanpa kardus bebeknya. Dia semakin cemas saat melihat Myeonam yang menangis. Myeonam pun langsung memeluk Minton erat-erat sambil berkata, mereka semua sudah melihat wajah jelekku. Bagaimanapun rupamu, aku akan selalu ada di sisimu, semuanya akan baik-baik saja, ucap Minton. Sesampainya di rumah, pelawan berkata kepada ayahnya bahwa dia menghajar Jiro habis-habisan. Tapi jelas saja Pak Hitler tidak percaya. Karena jelas wajahnya pelawan penuh dengan memar di sana-sini. Aksi mengagumkan Myeonam yang melabrak Jiro sukses membuatnya kembali jadi hot topic. Bahkan ada yang membuat fans pakai khusus untuknya dan mengomentari wajahnya Myeonam. Ia langsung menduga kalau orang-orang itu pasti mengomentari wajahnya yang jelek. Hitler langsung stres mendengarnya, padahal selama 3 tahun ini dia selalu berusaha meyakinkan Myeonam kalau wajah Myeonam itu sama sekali tidak jelek. Semua orang yang melihat wajah Myeonam pasti bilang kalau kamu itu sangat manis. Myeonam masih saja tidak percaya. Setidaknya percayalah dirimu sendiri, percayalah pada dirimu sendiri, ucap Hitler. Lihatlah dirimu melalui cermin, saat kau siap apa yang akan kau lihat adalah gadis yang sangat menawan. Percayalah padaku, kata Hitler sambil menyerahkan sebuah cermin pada Myeonam. Saat Myeonam masuk kamarnya, dia kaget melihat jendela kamarnya yang biasanya tertutup rapat-rapat. Kali ini malah sedikit terbuka. Myeonam langsung cemas, lalu tiba-tiba saja seseorang menutup mulut Myeonam. Dan ia langsung ketakutan, tapi ternyata dia adalah Jiro. Ia masuk dengan memanjat rumahnya Myeonam. Jiro datang untuk mengatakan sesuatu yang dari tadi ingin diucapkannya. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk mengucapkannya dengan benar. Aku minta maaf karena telah memaksamu melepaskan kardusmu dan menghinamu jelek, ucap Jiro. Myeonam jelas kaget mendengar kata maaf Jiro, tapi dia merasa Jiro memang benar kalau dia memang jelek. Jiro langsung menyangkalnya dan berkata,
Kau sama sekali tidak jelek bagiku, kau gadis yang paling cantik. Maaf karena aku membuatmu menangis. Mulai sekarang aku tidak akan berbohong lagi padamu, aku janji. Setelah itu Jiro pergi dan Miuna memikirkan kata-kata Jiro tentang kecantikannya. Dia lalu meminta teman-temannya di situs Agdi Daging Club untuk melihat fotonya di fanspace Facebooknya dan memberitahukan apa pendapat mereka tentang wajahnya. Dan begitu melihat fotonya Miunam, teman-temannya langsung memuji-muji kecantikannya. Awalnya Miunam tidak percaya, tapi teman-temannya terus meyakinkannya kalau mereka tidak bohong. Mereka bahkan menyemangati Miunam untuk melihat wajahnya sendiri di cermin. Walaupun masih ragu, tapi akhirnya ia mulai memberanikan dirinya untuk menatap wajahnya di kaca. Miunam pun langsung tercengang melihat wajah cantiknya. Keesokan harinya Miunam akhirnya mulai berani pergi ke sekolah tanpa kardus di kepalanya. Walau tetap saja ia masih risih karena dia masih jadi pusat perhatian semua orang. Mereka lihat apa sih pelawan, ucap Miunam. Mereka melihatmu, kau semanis ini siapa juga yang tidak mau melihat. Mereka tidak bisa berhenti menatapmu, ucap pelawan. Lalu saat itu Minton kaget melihat Miunam ke sekolah tanpa kardusnya dan langsung menggodanya. Siapa ini, kenapa dia jelek sekali? Miunam langsung ngambek dan Minton berkata kalau dia cuma bercanda. Miunam itu sangat cantik kok, ucap Minton. Dan saat mereka makan siang pun semua orang masih memperhatikan Miunam sampai menjadi tidak nyaman. Oson lalu datang dan bergabung dengan mereka, lalu ia berterima kasih pada Miunam atas apa yang Miunam lakukan kemarin. Tapi Oson cemas apakah Miunam sekarang baik-baik saja. Karena kemarin Miunam menangis. Aku baik-baik aja kok, ucap Miunam. Tiba-tiba mereka melihat sekelompok gadis datang dengan dipimpin oleh salah satu gadis paling cantik di antara mereka. Ozon memberitahu Miunam kalau gadis itu bernama Vivin. Dia itu presiden kelas 10. Vivin itu gadis yang sangat cantik, pintar, tapi juga angkuh. Saat Miunam di kamar mandi, gadis bernama Vivin itu tiba-tiba menyapanya dengan ramah. Dan ketika mereka mengelap tangan mereka dengan sapu tangan, Vivin memperhatikan Miunam punya sapu tangan yang sama dengannya. Vivin berkata dengan ramah kalau sapu tangan mereka sama, maka mungkin selera mereka juga sama. Melihat keramahan Vivin membuat Miunam jadi tidak sependapat dengan Ozon. Menurutnya ia begitu baik. Saat Miunam baru keluar, Ozon tiba-tiba datang dan buru-buru memberitahunya kalau Jiro membuat masalah lagi. Jiro ternyata sedang marah-marah pada beberapa siswa. Gara-gara mereka meninggalkan beberapa komentar buruk di fanspace-nya Miunam. Setibanya di tempat, Miunam langsung menghentikan Jiro. Tapi Jiro langsung memberitahunya tentang apa yang dilakukan beberapa siswa ini padanya. Miunam sedih mendengarnya. Tapi dia tetap berbaik hati dan mengingatkan Jiro akan janjinya untuk tidak mengancam orang lain. Jiro menyangkalnya. Dia tidak mengancam orang-orang ini, karena dia hanya menghukum mereka. Kalian semua dengarkan baik-baik mulai hari ini, siapapun yang cari masalah dengan Miunam, maka orang itu akan kuanggap sebagai musuhku, ucap Jiro. Sudahlah Jiro, aku ingin belajar di sini dengan damai. Aku tidak mau ada masalah, bisakah kau membiarkan mereka pergi? Jiro akhirnya melepaskan orang-orang itu dan menyuruh semua orang pergi, hingga tinggal dia dan Miunam berdua. Dan Jiro bilang kalau Miunam itu imut kalau lagi ngambek. Kapan kau akan berhenti cari masalah, ucap Miunam. Gak bisa karena aku pembuat masalah di sini, ucap Jiro. Kalau kau tidak bisa, aku pergi saja. Lalu Jiro langsung mencegahnya dan berkata, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari masalah. Karena aku tidak akan berhenti mengganggumu, persiapkan dirimu menghadapi masalah Miunam. Saat Jiro ingin ke kelas, Minton menghadang Jiro dan mengatakan, bisakah kau tinggalkan dia sendiri? Dia baru beberapa hari di sini dan selama itu kau sudah membuat banyak masalah untuknya. Lalu Jiro menjawab, aku sudah janji pada Miunam kalau aku tidak akan berbohong lagi. Jadi biarkan aku mengatakan hal ini dengan sejujur-jujurnya padamu. Awalnya aku tidak menyukainya dan ingin menyusahkannya, tapi sekarang aku ingin menjaganya. Lalu Minton berkata, dia sudah punya aku untuk melakukan itu, jadi ini masalah siapa yang bisa melakukannya dengan lebih baik kalau begitu. Dan episode kedua pun berakhir.